Amanda. Saya Kanya. Saya Ara. Saya Regita. Kami mahasiswi Fakultas Teknik jurusan Teknik Bioproses Angkatan 2018 dari Universitas Indonesia. Di sini kami akan memaparkan Materi mengenai pertumbuhan sebagai ujian akhir semester 1 mata kuliah Teknologi Bioproses. Next! Pertumbuhan mikroorganisme merupakan peningkatan ukuran populasi dan massa populasi dalam jumlah sel dan massa sel secara bersamaan. Di dalam pertumbuhan mikroorganisme terdapat pembelahan biner yang merupakan proses yang dilakukan oleh kebanyakan prokariota untuk berkembang biak yang meliputi pembelahan sel tunggal menjadi dua anak sel. Tahapan pembelahan biner yang pertama adalah elongasi, lalu yang kedua adalah dinding sel memipih, dilanjuti dengan terbentuknya dinding silang, lalu akhirnya menghasilkan dua sel yang tiap selnya mirip dengan induknya. Di dalam pertumbuhan mikroorganisme juga terdapat kurva pertumbuhan yang menggambarkan tahapan pertumbuhan kultur bakteri murni pada suatu medium atau batch. Di dalam kurva pertumbuhan terdapat 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah jenis bakteri, jumlah awal bakteri, jenis medium, dan juga jenis lingkungan pertumbuhan. Spora adalah sel bakteri yang tahan terhadap perlakuan kimiawi dan juga radiasi karena perlindungan dari jaketnya. Pembentukannya mengikuti urutan spora, sporulasi, sporogenesis, aktivasi, dan perkecambahan. Mikroba memiliki syarat kondisi pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kondisi fisika dan kimia. Kondisi fisika yaitu suhu, aktivitas air, oksigen, dan tekanan air. Sementara kondisi kimia yaitu nutrisi. Berdasarkan optimasi pertumbuhannya, mikroba dibagi menjadi 4, yaitu pertama, ada psikrofil atau kriofil yang menyukai suhu dingin. Kedua, ada mesofil yang tumbuh terbaik di suhu sedang, yaitu antara 37 sampai 40 derajat. mikroorganisme golongan termofil yaitu mikroorganisme yang hidup atau bereproduksi pada suhu yang relatif tinggi, yaitu pada suhu sekitar 40 sampai 80 derajat Celcius. Titik optimumnya itu biasanya pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, di termofil ini dia mempunyai enzim yang mampu hidup di suhu yang tinggi. Sedangkan golongan hipertermofil yaitu termofil yang ekstrim. Tekanan air dari sekitar lingkungan mikroorganisme disebut tonisitas. Nah, tonisitas ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama isotonis, kedua hipotonis, ketiga hipertonis. Dalam proses pertumbuhan dan metabolisme, bakteri akan mengeluarkan asam organik. Untuk itu, diperlukan larutan buffer atau penyangga untuk menetapkan pH di tingkat yang sesuai dengan yang diinginkan. Ada bakteri yang hidup pada pH tinggi dan pada pH rendah. Yang pertama ada neutrofilik yang hidup di pH normal yaitu 5-8. Yang kedua ada acidofilik yang hidup pada pH di bawah 5,5. Dan ada alkafilik yang hidup pada pH di atas 8. Dalam medium nutrisi yang sesuai, mikroorganisme akan mengekstrak nutrisi dari medium menjadi senyawa biologis. Pertumbuhan mikroba merupakan salah satu contoh reaksi autokatalisis. Laju pertumbuhan spesifik dapat didefinisikan seperti ini. Lalu, untuk laju replikasi spesifik bersih dapat didefinisikan seperti ini. Untuk ini, laju kehilangan massa sel tidak perlu diperhitungkan. Pertumbuhan batch merupakan budidaya sel dalam sebuah bejana dengan suatu medium awal yang tidak berubah dengan penambahan ataupun pengurangan nutrisi. Metode yang digunakan diklasifikasikan dalam 2 kategori, yaitu langsung dan tidak langsung. Salah satu contohnya seperti dalam menentukan densitas jumlah sel. Metode yang digunakan secara langsung yaitu dihitung menggunakan sebuah mikroskop. Lalu, dalam menentukan konsentrasi massa sel, contoh metode yang digunakan secara tidak langsung adalah basis pengukuran konsumsi substrat atau pembentukan produk selama proses pertumbuhan. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Dadah!